Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 3 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Nang rope habai Tuhan do pangudiani nang tehu mutal tanoi Tuhan do pangudiani ay Yesus do matano matoani di tanoon ay Jesus do matano matoani dolog patahanatai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ia rope udan potir mangalat tape takkuju jalapurpe haba-haba manodong bagasi dangna marupak ay batu mamak do hau jahanna. Demikian firman Tuhan. Mengenang ini berbicara ketika Yesus Kristus menceritakan kepada para murid tentang dua macam dasar begitu. Tentu dia bukan berbicara tentang bangunan, tapi ilustrasi yang dipakai oleh Yesus Kristus mengarah ke arah bangunan begitu. Ketika bangunan ingin dibuat menjadi sebuah bangunan yang kokoh, maka dasarnya dulu yang harus diperkuat begitu. Setelah kuda-kudanya kuat semua, dindingnya kuat semua, barulah bikin atap, maka segala macam goncangan tidak akan sanggup menerpanya begitu. Dia akan tahan melawan segala goncangan, segala terpaan angin, badai, hujan, bahkan gempa sekalipun dia akan tahan. Lalu ilustrasi itu mau diarahkan kepada iman, kehidupan seseorang. Demikian iman kepercayaan kita orang-orang Kristen. Demikian cara hidup kita kemudian orang-orang percaya, yang dimana kita harus meletakkan dasar yang kuat. Yang pertama sekali dasarnya adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu dasar pertama yang paling kuat. Yesus Kristus menjadi dasar bagi kita. Kemudian dengan ajaran-ajaran Yesus begitu. Masuk pondasi-pondasi segala macam. Lalu masuk ajaran-ajaran para rasul yang ada di Alkitab, para nabi di Perjanjian Lama, bapak-bapak gereja. Ini kemudian yang menjadi pondasi kita. Jadi mau orang bilang apapun dari kiri dan kanan, Kristen sudah 2000 tahun lebih begitu, dan selalu dapat tantangan rintangan begitu. Film yang mengolok-olok Yesus Kristus begitu banyak sekali. Tapi lihat, masih Kristen masih menjadi agama yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Tapi dasarnya harus kuat dulu. Maka tidak akan ada orang yang begitu kekristenan diolok-olok, begitu kekristenan direndahkan, dia langsung pindah agama. Atau dia langsung ngamuk, uring-uringan. Persoalan jabatan, persoalan percintaan, persoalan ini dan itu. Dia tidak akan gampang lagi terombang ambing oleh seperti itu. Karena dasarnya sudah lebih dulu kuat. Meskipun dia kena persoalan ini dan itu, kata Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan akan diberkati begitu. Kata orang-orang sebelah. Padahal kita juga tahu bahwa Yesus Kristus juga katakan, kalau mau ikut aku, pikul salibmu misalnya. Jadi
begitu kena masalah dia tidak akan jatuh. Ada banyak orang yang tersandung gara-gara orang Kristen. Orang Kristen yang tersandung oleh orang Kristen begitu. Atau gara-gara pelayan-pelayannya, gara-gara pendeta-pendetanya, gara-gara penatua-penatuanya. Itu tidak akan terjadi kalau dasar dari iman dari seseorang itu menjadi kuat. Dia tidak akan buat orang lain yang mempengaruhi imannya, kepercayaannya, hubungannya dengan gereja, hubungannya dengan Tuhan. Dasar kita dulu yang kuat. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Dasar kita kemudian Alkitab. Dasar kita adalah kasih. Dasar kita adalah damai sejahtera. Maka mau ada hiasan-hiasan yang lain, di atasnya pun kita punya quotes-quotes mungkin favorit. Kita punya upasa-upasa favorit, kita punya ilustrasi-ilustrasi favorit. Itu nanti kemudian, itu akan mendukung, itu akan menghias cara hidup kita, cara bergaul kita. Tapi dasarnya yang paling utama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu yang akan menaungi kita, menjadi pondasi bagi kita, itu yang akan menguatkan bangunan iman kita ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Yesus Kristus, anak-Mu adalah juru selamat kami, menjadi dasar bagi iman kepercayaan kami, menjadi dasar bagi kehidupan kami. Bagaimana cara kami bergaul, bagaimana cara kami berkomunikasi adalah didasari pengakuan kami bahwa anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Untuk itu Bapa, kuatkan kami, kuatkan iman kami, berikan pengetahuan, kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Di badai topan cobaan, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus benteng kokoh di dunia,